Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putra Anini. Pada video kedua saya ini, saya akan membahas mengenai integral lipat. Pada mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa SPD MPD. Tujuan pembuatan video saya ini yakni untuk memenuhi tugas yang Ibu Khairunisa berikan. Adapun pembahasan materi mengenai integral yaitu ada 5 topik pembahasan. Di antaranya yang pertama integral lipat 2, dan yang kedua integral lipat 2 atas daerah sebarang, dan yang ketiga pemakaian integral, dan yang keempat integral lipat 3, dan yang kelima perubahan variabel di integral lipat. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Dapat kita lihat misalkan Z sama dengan fx, y. Z sama dengan fx, y yaitu seperti ini. Maaf ya, ada kesalahan. Yaitu yang seperti ini. Dan bentuknya itu pada kurva yang seperti ini. Nah, yang seperti itu. Jadi, dapat kita ketahui Z sama dengan fx, y itu terdefinisi pada R yang merupakan suatu fungsi persegi panjang. Ini R dan ini persegi panjang tertutup. Sehingga dapat kita notasikan secara sistematis, yaitu R sama dengan himpunan X, Y, di mana X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Begitu juga dengan Y, yang lebih besar dari C, namun lebih kecil dari D. Sehingga dapat kita ketahui batas X itu yaitu dari A sampai B. Begitu juga batas Y dari C ke D. Jadi dari fungsi ini dapat kita definisikan, dari fungsi R dapat kita definisikan, yakni pertama bentuk partisi interval A, B dan interval C, D menjadi n bagian. Nah, yang dikatakan partisi yakni yang ini, yang membentuk titik-titik kecil pada kurva. Sehingga nanti partisi itu membentuk n bagian. Dari satu partisi menjadi n bagian. Jadi dapat kita ketahui juga di sini titik-titik ini itu tidak sejajar kan. Dapat kita lihat titik-titik ini tidak sejajar. Namun dapat kita lakukan jika untuk mensejajarkan titik-titik tersebut, ambillah atau pilih dari yang paling kecil. Jadi kita mengambil dari persegi panjang tertutup itu dari yang paling kecil. Sehingga nanti titik-titiknya ini bisa kita sejajarkan. Dari titik-titik yang ini bisa kita sejajarkan untuk membentuk persegi panjang yang kecil atau partisi kecil, sehingga menjadi n bagian. Sehingga kita dapat rumusnya. Yaitu kita dapat menamakannya, bukan rumusnya, yaitu X bar K, Y bar K. Nah, pada setiap interval XI kurang 1 dan YI kurang 1. Yang ini dia. Nah, yang ini. Jadi nanti ini X bar K ini dia memiliki
dia memiliki subinterval lagi, sehingga dapat kita bentuk jumlah Riemannnya dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, yaitu N I sama dengan 1, N I sama dengan min 1, fungsi bar X, bar Y, sehingga nanti N-nya itu menuju tak hingga, sehingga dapat kita peroleh jumlah limit Riemannnya, yaitu limit N menuju tak hingga, N sama dengan 1, N sama dengan kurang 1, fungsi bar X, bar Y, delta AK. Dapat kita lihat jumlah limit itu ada atau tidaknya dari Z sama dengan Fx, Y diintegralkan pada Riemann, pada R. Jadi kita untuk mengetahui jumlah limit itu ada atau enggak, kita integralkan pada jumlah Riemann yang ini. Yang ini. Jadi kita bisa mengetahui limit itu ada atau tidak, sehingga dapat ditulis integral lipat 2 dari fungsi X, Y dA sama dengan limit N menuju tak hingga N I sama dengan 1, N I sama dengan 1, F X bar K, Y bar X bar K, Y bar K, sehingga delta AK. dA ini dia bukan hanya bisa dA saja, tidak. Kita juga bisa menggantinya dengan dx, dy, atau yang sebagainya dalam menyangkut ke variabel ke dA ini. Jadi dia nggak berpatok ke dA aja ya, dia bisa juga kita menggantikan ke dx atau dy gitu, sehingga kita dapat menentukan limit N tak hingganya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Integral lipat 2. Jadi di sini lebih konkretnya, yaitu definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dua peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R jika limit P menuju 0, N K sama dengan 1, F X bar K, Y bar K, delta AK ada. Kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Jadi yang limit tadi itu, kalau kita nyatakan ada atau tidaknya, kita integralkan melalui jumlah Riemann. Jadi di sini tuh lebih jelas dia. Lebih jelas limit itu dikatakan ada, karena dari penyelesaian yang tadi. Dapat kita juga lihat grafiknya yang tadi kan. Kita katakan lebih lanjut, integral lipat 2R dengan fungsi X, Y dA sama dengan integral R Fx, Y yaitu dx dy. Jadi yang tadi dA itu bisa diganti dengan dx dy yang disebut dengan integral lipat 2F. Jadi disinilah kita bisa melihat konsep integral lipat 2 itu yang seperti apa. Jadi integral lipat 2F pada R itu dapat ditulis dengan integral R dari fungsi X, Y dA sama dengan nah di sini tadi yang ini kita jumpai dari slide 1 ya. Jadi ini yang lebih lengkapnya, yang lebih konkretnya, sini dia. Jadi sama ya, integral lipat 2R dari fungsi X, Y dA sama dengan limit P menuju 0, N K sama dengan 1 dari fungsi X bar KK, Y bar KK, delta DK. Di sini
pada slide 1 tadi, nah disinilah dia untuk mencari luas pada daerah kurva atau daerah atas sebarang. Oke, kita maju ke slide ini. Arti geometri integral lipat 2. Jadi dapat kita ketahui jika z yang sama dengan fx, y berkontinu dengan fx, y lebih besar 0 pada persegi panjang R, maka dapat kita lihat di sini integral lipat 2R dari fungsi x, y, dA itu menyatakan volume. Itu menyatakan volume. Itu menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan fx, y dan di atas R. Jika kita gambarkan grafiknya kan seperti ini dia. Jadi ini yang persegi panjang tertutupnya. Dan ini grafiknya gini dia. Jadi seperti itulah. Jadi yang permukaan di bawah permukaan Z fx, y. Jadi tadi kan di sini z-nya fx, y. Jadi disinilah dia menyatakan volumenya dari persegi panjang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Maaf sebelumnya saya ada silap di sini yang tadi saya katakan bahwasanya yang ini itu kan tadi saya bilang juga kan menyatakan yang ini tadi menyatakan luas ya, menyatakan luas. Saya ralat ini dia menyatakan volume ya, volume, namun pada DA ini dialah yang menyatakan luas, dialah yang berasal untuk menyatakan luas itu. Jadi ketika sudah mencangkup ke sini, dia sudah berubah, dia sudah menyatakan volume, bukan luas lagi ya. Volume. Oke. Maaf sebelumnya teman-teman. Kita masuk ke menghitung integral lipat 2. Saya pun juga kurang paham ya mengenai menghitung integral lipat 2 ini, tapi sepemahaman saya dengan 2 minggu saya memahami materi ini, dapat saya simpulkan bahwasannya jika fx, y lebih besar dari 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Metode irisan sejajar, yaitu yang pertama kita akan berbicara mengenai sejajar bidang X, O, Z. Kita dapat, ini kan tadi bilangnya, maka volume dapat dihitung, volumenya itu yang ini. Yang seperti ini. Yang itu ya, teman-teman. Dan volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Sejajar bidang X, O, Z. Dapat kita lihat yaitu sejajar bidang X, O, Z. X itu yang ini ya kan? Ini bidang X dan Z itu bidang yang ini. Maka dapat kita lihat bidang yang sejajar itu yang iya benar yang ini. Teman-teman. Jadi teman-teman yang sejajar yaitu bidangnya yang ini. Karena kan dia bidangnya X, O, Z. Sejajar dia. Jadi yang sejajar dengan X, O, Z itu yang ini. Yang ini. Jadi kita ngambil yang ininya. Yang ininya.
yang itunya. Jadi seperti inilah dia teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan AY sama dengan integral dan dapat kita ketahui teman-teman di sini mencari A ini itu dapat kita gunakan mencari luas, dimana simpulannya yaitu batas dx ini yaitu dari A sampai B, berarti dari B, batas dx itu dari B sampai A. Jadi seperti inilah dia, seperti ini teman-teman. Seperti itu dia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi dapat kita ketahui integral lipat 2 fx, y dA sama dengan batas dy dari D sampai C. Nah, jadi seperti itulah dia jika diintegralkan. Intervalnya hilang ya teman-teman, yang menjadi pembedanya itu, sehingga kita dapat mengetahui hasil akhirnya yaitu integral lipat 2R fx, y dA sama dengan batas dx dari B sampai A, batas dy dari D sampai C dengan fungsi fx, y. Dan yang kedua itu sejajar bidang YOZ. Bidang Y yang mana teman-teman? Bidang Y yang ini ya teman-teman. Z yang ini. Dan yang sejajar bidang yang ini. Sejajar ya kan? Sejajar kan teman-teman? Namun yang menjadi AX-nya itu supaya bisa mencari luasnya yaitu yang ini dia. Jadi maka ditulis di sini seperti ini. Dan CD karena tadi X ini berarti Y-nya, berarti dapat kita simpulkan yaitu batas DY dari D sampai C karena di AX. Nah, slide selanjutnya. Integral lipat 2R dA dari fungsi X, Y yakni batasnya dari batas dx-nya itu dari B sampai A. Jadi dapat kita intervalkan. Jadi seperti ini dia. Ada tanda ininya. Lalu akhirnya subintervalnya mulai ada karena diintegralkannya itu tadi. Jadi dapat kita simpulkan integral R fx, y dA sama dengan dy dx batasnya B sampai A, D sampai C, fx. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya atau untuk pemahaman lebih lanjutnya, yaitu dimana soalnya hitung integral lipat 2 berikut. Integral lipat 2R x kuadrat tambah 2y kuadrat dA, dimana R itu sama dengan himpunan x, y, batas dari x lebih besar dari 0, lebih kecil dari 6, 0 dan y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 4. Jadi dapat kita lihat soal yang ini, kita tulis kembali di sini agar sesuai urutan atau mengikuti kaidah-kaidah
penulisan sistematis dalam pengintegralan. Sehingga kita tahu perubahan variabel-variabelnya. Dari sinilah. Nah, kemudian ketika kita sudah memindahkan yang ini dari soal sini, seperti rumusnya pun tadi kan seperti itu. Jadi tahap selanjutnya kita mengintegralkan yang ini, yang itu menjadi ini, menjadi 0 dy batas dari 0 sampai 6, dx batas dari 0 sampai 4, x kuadrat tambah 2y kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita selesaikan jika kita sudah mengintegralkan yang ini, maka kita mengintegralkan yang ini. Karena di sini dia integral lipat 2, maka kita 2 kali pengintegralan. Jadi kita mengintegralkan yang ini. Saya ingatkan kembali bahwa integral 0 sampai 4 x kuadrat tambah 2y kuadrat itu kan dy. Artinya di sini ini x itu sebagai konstanta. Pokoknya x itu sebagai konstanta. Jadi integralnya itu x kuadrat y tambah 2/3 y pangkat 3. Jadi pengintegralannya seperti itu. Sehingga kita dapatkan hasil pengintegralannya, yaitu ini. Seperti itu ya. Jadi x kuadrat itu tadi kan dia sebagai konstanta. Jadi seperti itu. Jadi berarti 4x kuadrat ditambah, Kak, dari mana 4-nya? Kan ada kan pertanyaan seperti itu. 4-nya itu dari batas ini ke sini. Berarti kan 4x kuadrat ditambah 128/3. Nah, di sini kan hasilnya 544. Dari 2 kali pengintegralan. Oke. Dan di sini aku juga mengingatkan buat kalian ya teman-teman, sistem pengerjaannya itu dia boleh dx dulu atau dy dulu. Itu bebas ya teman-teman, asalkan satu nih teman-teman, hasilnya itu meski sama. Dan 544 ini itu dia menyatakan volume ini ya teman-teman. Ini kan batas 4 dan batas 6. Batas 0 sampai 4, batas 0 sampai 6. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada sifat pengintegralan. Misalkan dari f(x) dan g, f dari fungsi x, y dan fungsi gx, y jika terdefinisi di persegi panjang. Jadi integral lipat 2k f(x, y) dA sama dengan k integral r, yaitu dimana fungsi x, y itu dA itu dia menyatakan luas
dan yang kedua integral lipat 2R, di mana fungsi X, Y ditambah Gx, Y dA. Nah, lalu di sini kita pisahkan antara fx, y dan gx, y. Kita sama-sama mengintegralkan mereka. Jadi di sini dA-nya ini dA-nya ini ibaratkan dia kuadrat gitu ya. Jadi fx, y dA ditambah integral R. dA-nya ini sebagai pelengkap ya. Jadi yang ketiga yaitu R, jika R sama dengan R1 gabungan dari R2, maka kita dapatkan integral lipat 2R itu fungsi dari X, Y dA dan sama dengan integral lipat 2R1 fungsi X, Y dA ditambah integral R2 fungsi Fx, Y dA. Dan yang terakhir sifat integralnya yaitu jika Fx, Y itu lebih besar dari Gx, Y, maka integral lipat 2R Fx, Y dA itu lebih besar dari integral lipat 2R Gx, Y dA. Nah, jadi gitu teman-teman sifat integralnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ini integral lipat 2 atas daerah sembarang. Jadi ini A dan ini B. A, B, dan ini D. Jadi dapat kita definisikan bahwasanya Gx, Y sama dengan himpunan Fx, Y jika X, Y elemen D. Jika Gx, Y sama dengan 0, berarti ini menyatakan jika X, Y elemen R kurang D. Maka dapat kita simpulkan integral lipat 2D dari fungsi X, Y dA sama dengan integral R Gx, Y dA. Nah, jadi yang tadi ini, yang ini ya tadi, dinotasikan seperti ini, dan yang ini dinotasikan sebagai pengintegralannya ini. Jadi dia ada dua pengintegralan. Oke, kita lanjut. Ada dua jenis daerah. Di atas sebarang itu memiliki dua jenis, yaitu yang dia bersifat X konstan dan Y konstan, di mana X konstan itu menyatakan D sama dengan himpunan X, Y batas dari X lebih besar dari A kurang dari B. G1 yaitu menyatakan Y lebih besar dari X, Y lebih kecil dari G2. Ini berarti di sini Y lebih besar dari G1, Y lebih kecil dari G2 yang memiliki variabel atau konstan, yang memiliki X keduanya. Begitu juga yang kedua, daerah jenis 2 Y konstan, di mana D ini sama dengan himpunan X, Y batas dari X lebih
besar dari H1, X lebih kecil dari H2. Nah, karena ini X berarti maaf ya, ini saya ralat tadi, karena ini dari X konstan, berarti G1 nya itu X dan G2 nya juga melambangkan X. Dan di sini pun juga karena dia Y konstan, berarti H1 itu Y dan H2 itu Y. Sehingga kita dapat ketahui X itu lebih besar dari H1 dan X lebih kecil dari H2, dimana Y itu lebih besar dari C dan Y lebih kecil dari D. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Integral jenis 1 yang tadi ya, disinilah penjelasannya. Himpunan X, Y, batas dari X lebih besar dari A kurang dari B, Y lebih besar dari G1, Y lebih kecil dari G2, himpunan. Nah, jadi maaf, kelopot sendiri guys, kelopot sendiri teman-teman. Oh banget ya, ada kendala nih. Nah, di sini kan jenis satunya itu kan, jika kita tulis domainnya itu kan D sama dengan himpunan X, Y, batas dari X lebih besar dari A, X kurang dari B. Jika Y lebih besar dari G1, lebih kecil dari G2. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ini integral dari jenis satunya itu yakni dari A sampai B, dan untuk D-nya dari Px sampai Qx. Jadi dapat kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi nanti yang untuk tipe 1 dia dy dulu. Nah, ini tipe 1. Namun yang untuk tipe keduanya dia dx dulu baru dy. Nah, ini tipe 2. Karena dapat kita lihat seperti ini. Nah, dari C dx batasnya dari C sampai D. Dan dy batasnya dari PY sampai SY. Jadi dia dari ke dx dulu baru ke dy. Oke, kita selanjutnya. Nah, urutan integrasi, urutan pengintegralan. Pengintegralan memiliki urutan, yaitu urutannya di antara lain urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D. Nah, daerah inti integrasi. Dalam perhitungannya kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasi. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya kita dapat mengubah. Berarti dalam kesimpulannya ini menjelaskan mengenai perubahan pengintegralan pada setiap variabel. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya dari daerah integrasi tadi. Jadi seperti ini dia. Ini kan soal. Lalu dari soal ini kan kita mengintegralkan baru satu kan. Sedangkan materi kita kan integral lipat 2. Berarti kita harus mengintegralkan 2 kali. Jadi habis dari sini kita integralkan dari sini. Nah, dari Y kuadrat, dari 0 sampai Y kuadrat itu menjadi integral 0 sampai 1 2y x batas dari 0 y kuadrat dy. Nah, dan nanti hasilnya kita peroleh seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Dan yang kedua itu dengan soal 0 sampai 4 setengah integral dari 0 sampai 4
integral dari X per 2 sampai 2 y pangkat 2 dy per dx. Nah, jadi notasinya itu dapat kita buat seperti ini, daerah integrasinya. Jadi kita mengubah urutan pengintegralannya. Nah, seperti ini. Nah, dimana kan y itu sama dengan X per 2. Lalu X-nya ini menjadi X per 2 kan. Nah, jadi di sini. Lalu kita dapatlah X-nya itu sama dengan 2y. 4. Dan ini R-nya 2. Nah, dan ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Sehingga kita dapat urutan pengintegralannya itu seperti ini. Dan 2y 0 D himpunan X, Y batas dari X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 2y. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Jika kita sudah mengintegralkannya 2 kali. Oke. Kita lanjut. Nah, integral lipat 2 atas daerah sembarang atau umum. Nih, jadi seperti ini dia. Ini daerah integrasinya. Dia menggunakan sudut. Di sini dia menggunakan sudut, yaitu ada sudut theta, beta, alpha, gamma. Jadi seperti ini dia. Dimana dia memakai sumbu polar. Oke. Aplikasi integral lipat 2 yaitu menggunakan luas permukaan. Jadi misalkan permukaan G banding Z sama dengan fx, y atau fx y z sama dengan fx y kurang z. Nah, jadi kita dapat ketahui dari sini. Ini sebuah persegi panjang ya, persegi panjang tertutup. Namun jika dia memiliki delta, jadi dia seperti ini. Kita masukkan ke rumusnya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita bisa menemukan seperti ini. Ini dari slide yang pertama tadi. Pertama. Dapat kita tarik kesimpulan atau rumusnya di sini. Dan ini contoh soalnya ya, teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke integral lipat 3. Integral lipat 3, partisi balok B menjadi n bagian. Nah, jadi bentuk partisi dari balok B tadi, partisi balok B nantinya bakal menjadi n bagian B1, B2, hingga seterusnya. Didefinisikan delta sebagai diagonal terpanjang dari BK. Oke. Bentuk jumlah rimannya dia lebih konkret ya teman-teman. Nah, dia lebih detail, dia lebih lengkap karena integral lipat 3 ini integral yang mengintegralkannya sebanyak 3 kali. Jadi dia lebih kompleks. Integral lipat 3 pada balok. Nah, jika limit ada, sama seperti yang integral lipat 2 yang tadi saya jelaskan, maka fungsi W sama dengan fx, y, z. Terintegralkan Riemann pada balok B ditulis. Nah, jadi dia mengintegralkannya bersama jumlah Riemann pada balok B tersebut.
Jadi dapat disimpulkan seperti ini dia. Sehingga nanti didapatkan itu dy, dx, dy, dz. Dari sinilah nanti kita dapat dy, dx, dz karena dia 3 kali pengintegralan. Sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius itu dapat integral lipat 3b fungsi x, y, z di dv sama dengan integral lipat 3 f, x, y, z dx, dy, dz. Oke. Nah, ini integral lipat 3 pada balok. Nah, ini tuh dia menjadi partisi-partisi. Nah, ini 1, 2, 3. Oke. Integral lipat 3 pada balok teorema. Misal B, suatu kotak persegi panjang yang didefinisikan dengan pertidaksamaan X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Begitu. Nah, X, Y, Z. Jika f, x, y, z kontinu atas daerah B, maka diperoleh dari teorema tersebut integral lipat 3b f, x, y, z dv sama dengan a sampai b dx, c sampai d dy, k sampai l itu dz. Nah, maka dapat disimpulkan seperti ini. Jika f, x, y, z itu berkontinu atas daerah B. Nah, contohnya seperti ini dia. Integral lipat 3 x kuadrat y z dv, di mana B adalah balok dengan ukuran, nah, seperti ini dia. Dengan ukuran B, x, y, z, x lebih besar dari 1, x lebih kecil dari 2, begitu juga y lebih besar dari 0, y lebih kecil dari 1, y kurang dari 1, z lebih besar dari 1, z kurang dari 2. Oke, ini contohnya dapat kita lihat. Ini contoh soal ya, bisa dicoba-coba juga. Integral lipat 3 pada daerah sembarang. Kita lihat S di sini itu bagaikan benda padat yang terdapat pada balok B. Ini ya. Ini balok B. Ini S. Dan didefinisikan oleh nilai F untuk keluar S. Oke, kita lihat selanjutnya. Integral lipat 3 pada daerah sebarang. Jika S suatu benda padat yang dibatasi oleh permukaan Z dan misal R adalah proyeksi S pada bidang SY, jika f, x, y, z berkontinu dengan S pada tipe 1, maka yang seperti tadi ya teman-teman. Nih. Ingatlah catatannya. Jika f, x, y, z sama dengan 1, maka integral lipat 3S f, x, y, z di F menyatakan volume benda pejal S. Pada daerah sebarang, nah di sini dia, ini Z sama dengan ini 1, 2, x, y. Jadi dari x A sampai B itu y sama dengan theta 1, lalu dapat terdapat pada 3 daerah sembarang, itu terdapat 3. Oke, fix. Contoh ya teman-teman. Nah, sifat-sifat integral bisa kita pahami bersama-sama di sini. See you next time. Berarti tadi yang sifat integral lipat 3 itu
integral lipat 3 CF X, Y, Z, DF sama dengan integral C integral G F, X, Y, Z, DF. C itu suatu konstan. Berarti, maaf teman-teman. Nah, berarti C ini adalah bilangan konstan. Sama seperti tadi ya teman-teman, di integral lipat 2, namun di sini dia lebih kompleks. Karena dia mengintegralkan 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi inilah jadi ini mulanya, lalu ini diintegralkan, lalu seperti inilah. Ini hasil akhirnya. Oke. Jika daerah G merupakan gabungan dari beberapa daerah, yaitu G sama dengan G1 gabungan G2 gabungan G3 hingga gabungan Gn, maka diperoleh integral lipat 3G Fx, YZ, DF sama dengan kita mengintegralkannya 1 kali, mengintegralkannya 2 kali dengan G2, G, X, Y, Z. Di sini dia menggunakan F, di sini dia menggunakan G. Lalu di G3 dia masih menggunakan G. Karena F itu untuk pengintegralan 1 kali, sedangkan G boleh beberapa kali. Saya ralat teman-teman, F ini merupakan rumusan dari Fx, YZ dari awal. Jika G itu kan F dengan G itu kedudukannya sama. Saya ralat ya tadi teman-teman, yang saya omongin, yang saya utarakan mengenai F dan G tadi. Jadi kesimpulannya F dan G itu memiliki kedudukan yang sama. Mau dia penurunannya sekali atau penurunannya 2 kali, dia sama-sama variabel ya kalau dibilang. Dia sama-sama mengutarakan fungsi. Jadi kedudukannya sama teman-teman. Oke. See you next time teman-teman. Maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan atau ketidakjelasan dalam pemahaman ini. Saya juga baru belajar, saya juga baru memahamin ini. Saya membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman, kritik dan saran yang menjadikan pendukung, menjadikan support saya ke depannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.